Banyak gamer bilang bahwa video game itu yang paling penting adalah story dan gameplay, bukan grafik. Emang ya? Gak bisa dipungkiri bahwa game yang grafiknya bagus itu belum tentu kualitasnya bagus. Bahkan udah punya grafik super bagus, terus dia ambil franchise dari brand terkenal sekalipun, tidak bisa menjamin bahwa gamenya bakal sukses. Contohnya kemarin, Marvel's Avengers. Gameplaynya terlalu monoton. Atau Suicide Squad yang storynya jelek banget buat saya ya. Kedua game tadi harganya berangsur turun dari sejak awal rilis. Sampai akhirnya Marvel's Avengers diobral sebelum studionya tutup. Dan Suicide Squad diobral sebelum dibagiin gratis untuk pelanggan PS Plus. Sebagai pembanding, Eiyuden Chronicles ini game RPG klasik yang grafiknya juga klasik, bre. Dia justru mendapat respons yang jauh lebih bagus dibandingin Avengers dan Suicide Squad. Kalau kita lihat secara angka, Marvel's Avengers dapat Metascore 67 dan user score-nya 4,9. Suicide Squad lebih parah, Metascore cuma 6 dan user score-nya 3,4. Tapi Eiyuden Chronicle 100 Heroes yang pakai grafik klasik, skornya jauh lebih bagus. Bahkan lebih gila lagi nih, ada satu game namanya Undertale, game indie yang grafiknya pixel 2D, malah punya rating yang jauh lebih tinggi lagi dibandingin Eiyuden. Tapi yang pasti semua game tadi dimainkan di Windows. Kalau pakai Mac atau Linux, pilihan gamingnya sangat terbatas. Jadi untuk urusan gaming mau nggak mau memang harus pakai Windows. Dan kalau kamu lagi nyari Windows original yang aman dan murah, cek cdkseals.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Oke, dengan contoh beberapa game tadi berarti udah fix ya bahwa grafik itu tidak menjamin bahwa sebuah game bisa jadi bagus. Dan story sama gameplay adalah hal yang paling utama. Tahan dulu sebentar. Kita coba bandingin dari angka penjualan. Marvel's Avengers yang termasuk gagal berhasil terjual lebih dari 3 juta kopi di beberapa bulan pertama perilisan. Dimana saat rilis waktu itu dia adalah game superhero dengan penjualan nomor 2 terbanyak di dunia. Bahkan di bulan Oktober 2020 dia menjadi best selling game nomor 7 di dunia dengan angka penjualan mendekati Final Fantasy 7 Remake. Habis itu memang salesnya anjlok sampai akhirnya gamenya harus bubar gitu ya. Tapi hal ini tidak menutup kenyataan bahwa banyak sekali orang yang berminat sama gamenya. Eiyuden Chronicles 100 Heroes. Dia dapat respon sangat positif tapi ternyata hanya mencatat penjualan sekitar 112.000 unit aja di Steam. Sama sekali nggak masuk peringkat apapun. Padahal ceritanya bagus banget, bre. Cuma anak zaman sekarang kayaknya nggak ada yang suka main game kayak gini. Hampir semua bocil yang ngelihat saya main game ini selalu bilang gambarnya burik. Terus kalau kita bandingin sama Undertale yang grafiknya lebih basic lagi, tapi ceritanya bagus, dia berhasil terjual lebih dari 6,6 juta unit di Steam. Nah loh, berarti gimana? Apakah grafik yang lebih penting karena tadi Marvel ternyata tetap laku, atau story tanpa grafik yang bagus juga laku karena Undertale juga terjual banyak sekali gitu kan? Kita coba lihat lebih jauh lagi. Red Dead Redemption 2 terjual lebih dari 18 juta kopi. Cyberpunk yang gambarnya lebih bagus terjual lebih dari 21,5 juta kopi. Elden Ring 15 juta. Black Myth Wukong yang dirilis paling akhir udah terjual hampir 20 juta kopi. Bahkan game nggak penting GTA 5 Enhanced yang baru dirilis bulan ini dan sempat dapat review terburuk dalam sejarah Steam, baru jalan 2 minggu udah terjual hampir 1 juta kopi, bre. Di sini akhirnya kita jadi semakin bingung karena kalau kita lihat dari data aktual penjualan, ternyata yang memegang angka penjualan terbesar di dunia adalah game-game yang grafiknya bagus banget. Game dengan grafik sederhana seperti Undertale yang storynya memang bagus banget, iya dia bisa terjual sampai 6,6 juta kopi, tapi dibandingin game yang grafiknya bagus, nggak ada apa-apanya, bre. Bahkan tadi GTA 5 Enhanced yang bener-bener dapat review jelek sekalipun bisa terjual hampir 1 juta kopi dalam waktu 2 minggu. Di channel ini udah beberapa kali kita, saya sih lebih tepatnya, nge-roasting gamer konsol, bre. Jadi zaman dulu gamer konsol itu nggak peduli dengan kualitas grafik ataupun FPS. Tapi semenjak konsol generasi terakhir kemarin, PS5 dan Xbox Series X itu rilis, mulai deh gamer konsol ngebahas masalah
performance, FPS, dan kualitas grafik. Dan karena harga konsolnya yang semakin mahal dan dijual dengan iming-iming tadi grafiknya bagus, FPS tinggi, resolusi tinggi, dan sejenisnya, akhirnya para gamer konsol ini menuntut para pembuat game untuk bisa membuat video game mereka dengan kualitas yang bisa memanfaatkan power dari konsol yang mereka punya. Akhirnya bikin game sekarang nggak bisa cepet-cepetan, butuh biaya, effort, dan waktu yang sangat lama. Jadi akhirnya begitu ngerilis game pertama untuk PS5, game kedua yang akan dirilis mungkin 3 atau 4 tahun lagi, ternyata PS5-nya udah nggak kuat. Karena tadi yang dituntut adalah grafis duluan. Dan ini adalah hal yang wajar, karena harga konsolnya mahal. Masa iya mainin gamenya cuma yang model pixel gitu kan? User konsol bisa merasakan ray tracing berarti saat PS5 rilis tahun 2020. Itu pun belum banyak saat itu game PS5 yang punya ray tracing. Sedangkan PC user sudah bisa merasakan ray tracing dan sejenisnya dari sejak beberapa tahun sebelumnya. Nah, di sini akhirnya roastingnya adalah gamer PS yang ya boleh dibilang katro kali ya. Jadi saat pengguna konsol itu antusias dengan fitur barunya, ya pengguna PC udah bosen karena itu adalah fitur standar yang udah ada dari dulu di PC. Dan inilah sumber roastingnya, bahwa user PS itu terlihat agak katro. Tapi tahu nggak sih bahwa sebenarnya user PC adalah orang yang jauh lebih gak jelas lagi loh. Jadi kalau tadi user konsol itu menuntut game semakin realistis karena konsolnya harganya mahal gitu ya, harus bisa dimanfaatkan sepenuhnya, itu memang benar. Tapi pengguna PC sebenarnya lebih parah karena harga hardware PC itu banyak sekali yang jauh lebih mahal dibandingin konsol, bre. Jadi akhirnya kita pengennya gamenya, grafiknya jauh lebih bagus dibandingin yang ada di konsol. Kalau kamu masih merasa bahwa story dan gameplay adalah yang paling utama, kita coba bayangkan aja. GTA 6 udah diumumkan bakal rilis. Seandainya Undertale juga bakal ada sequelnya dengan grafik yang hampir sama dan story yang juga sama bagusnya, kira-kira para gamer PC ini lebih nungguin yang mana? Apakah GTA 6 atau Undertale 2? Dan kalau mau kita bayangkan lagi, kira-kira yang penjualannya bakal meledak itu yang mana? Apakah GTA 6 atau Undertale? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dan dari sini akhirnya saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa karena harga konsolnya mahal, harga PC-nya juga mahal, masa iya habis keluar uang jutaan atau bahkan mungkin puluhan juta untuk ngerakit PC, main gamenya Suikoden sama Tetris? Enggak banget lah ya. Ya otomatis sudah wajar kalau kita menuntut grafik yang bagus dari sebuah video game. Cuma di sini pengguna PC melakukan hal konyol lebih lanjut tentang grafik yang tidak dilakukan sama pengguna konsol. Setelah ngerakit PC puluhan juta, beli game yang harganya juga jutaan gitu ya, beli beberapa. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh gamer PC? Apakah mainin gamenya? Enggak, bre. Yang mereka lakukan adalah jalanin gamenya, lihat angka FPS-nya tanpa beneran memainkan gamenya, dan mereka akan pusing saat ngelihat angka FPS 125 yang muncul ternyata 4 poin lebih rendah dari yang mereka lihat di YouTube. Akhirnya tweaking sana, tweaking sini, terus atur grafis, overclock dan sejenisnya, dan nggak terasa 3 hari udah lewat tanpa menikmati gamenya, cuma nyari angka FPS doang coy. Dan akhirnya di hari ketiga ketemu nih, angka FPS-nya dapat 130 gitu ya, lebih tinggi sedikit daripada yang di YouTube, dan kita langsung lega. Dan akhirnya udah waktunya mainin gamenya. Belum, bre. Begitu FPS-nya nyampe, yang mereka lakukan adalah nge-pause gamenya, dilihat rumputnya, dan di zoom cabang rumputnya ada berapa, 3 atau 5, karena ini akan berpengaruh terhadap kenikmatan main game. Udah gitu dites medium, ultra, ray tracing, belum lagi DLSS, FSR dan sejenisnya. Masing-masing setting dites, dan di setiap testing di pause terus di zoom, dilihat orangnya keriput atau enggak, batunya bagus atau enggak, dan sejenisnya. Hal-hal yang sebenarnya kalau kita main gamenya itu nggak bakal kelihatan, bre, karena untuk kamu bisa melihat detail itu harus di pause dan harus di zoom. Dan akhirnya udahlah, itu tadi mereka cari settingan yang pas, FPS-nya tinggi, setting grafisnya juga yang paling sempurna gitu ya, dan udah waktunya main. Tapi ternyata begitu gamenya dijalanin ada masalah baru. Kok GPU-nya jalan 100% ya, bre? Kok listriknya 200 watt ya, bre? Gimana caranya biar bisa lebih irit? Tada. Jadi di sini akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan dengan pasti bahwa terutama untuk gamer PC,
grafik adalah hal yang paling utama. Dan bukan hanya tampilannya yang bagus, tapi FPS-nya harus pas, frame time-nya harus pas, setting ray tracing dan sejenisnya semuanya harus pas, bre. Tapi apakah semuanya seperti itu atau hanya gamer tertentu aja? Menurut data statistik, usia gamer yang mendominasi di Amerika Serikat adalah range 18 sampai 44 tahun. Kalau kita ambil tengah-tengah usia 25 sampai 30 berarti mereka adalah kelahiran antara tahun 95 dan 2000. Dan anggaplah mereka beneran kenal game di usia 15 tahun. Berarti itu sekitar tahun 2010 sampai 2015. Saat itu game yang lagi rame di rental PS adalah GTA 5, bre. Artinya para gamer yang usianya ini tadi barusan saya sebutin punya standar grafis minimal adalah GTA 5. Sebagian besar dari mereka nggak bisa menikmati game yang grafiknya lebih jadul. Hal ini berbeda dengan gamer yang mungkin sekarang umurnya udah 40-an ke atas gitu ya. Iya, mereka bisa menikmati GTA 5, tapi mereka mengawali karir gamenya dengan mainin Super Mario Brothers. Terus waktu keluar game 3 dimensi macam Final Fantasy 7 gitu ya, itu udah luar biasa bagus. Bahkan game Suikoden waktu itu bener-bener jadi favorit banyak orang, padahal gambarnya sama sekali nggak 3 dimensi. Jadi kemungkinan gamer yang bisa menikmati story, yang menuntut story dan gameplay itu adalah hal utama, adalah gamer yang agak tua, umurnya 40-an ke atas kali ya. Dimana menurut demografi usia tadi, prosentasenya hanya sekitar 13%. Hasilnya nyata sekali. Eiyuden yang benar-benar bagus gamenya, penjualannya ternyata enggak terlalu bagus. Dan hal ini pun seolah disepakati oleh para pembuat game, karena sebagian besar game yang rame sekarang dan memang lagi dikejar dibikin jadi box office gitu ya, adalah game yang ngejar grafik yang semakin realistis. Masalah cerita ya itu mungkin semacam gacha dari mereka aja kali ya, karena banyak yang dirilis dengan grafis bagus tapi ternyata ngeflop juga. Nah, sekarang gimana menurut kamu? Berapa umur kamu dan menurut kamu mana yang lebih penting, grafik atau story?